Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Az-Zahra. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita bahas tentang fikih kurban, karena kita sebentar lagi sudah memasuki akan merayakan Idul Adha. Kemudian 4 hari setelahnya, 3 hari setelahnya kita akan berada di Ayyamun Nahar. Baik, pertama kita kembali pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah pada saat penentuan awal Dzulhijjah. Ya, pada saat malam 30 Dzulhijjah itu posisi hilal 2,1 derajat, sehingga tidak sesuai dengan kriteria Mabims. Mabims itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dulu tahun sebelum 2001 kriteria hilal kita 2 derajat. Akhirnya 2021 dinaikkan jadi 3 derajat. Dan pada saat malam 30 itu posisi hilal di bawah 3 derajat sehingga tidak terlihat. Teman-teman di Muhammadiyah tidak ada kriteria hilal. Mereka yang penting bulan baru di atas ufuk, di atas horizon, maka itu sudah masuk bulan yang baru. Dan saya sudah sampaikan dari awal Dzulhijjah, dari sebelum tanggal 18 Juni saya sudah bilang bahwa akan ada potensi terjadi perbedaan antara pemerintah juga dengan Muhammadiyah. Arab Saudi bagaimana? Arab Saudi sama dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena memang saat malam 30 Dzulhijjah itu hilal posisinya 2 derajat. Begitu 4 jam kemudian berada di Arab Saudi, tentu bukan 2 derajat lagi, tetapi tentu tinggi, sehingga orang Arab Saudi bisa melihat. Jadi secara metode kita dengan Arab Saudi sama, yaitu melihat bulan, bukan menghisap, tapi melihat bulan. Nah, memang pada saat itu bulannya di Indonesia derajatnya sangat pendek, sangat terendah. Hilalnya sangat rendah, 2 derajat lebih sedikit saja. Nah, 4 jam kemudian, karena kan Indonesia lebih timur dari Arab Saudi. 4 jam kemudian bulan itu di Arab Saudi diteropong oleh Arab Saudi pas maghrib, ya jelas tinggi sehingga bisa terlihat, sehingga terjadi lagi perbedaan. Baik. Apa aja amal ibadah yang kita lakukan pada di bulan Dzulhijjah ini? Pertama, ini ke depan ini besok hari Senin. Besok hari Senin itu tanggal 6 Dzulhijjah. Kemudian Selasanya itu tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian Rabunya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kita bagi yang ikut pemerintah, berarti kalau ingin puasa sebetulnya dari awal Dzulhijjah kita baik berpuasa itu. Karena kata Nabi, tidak ada amal yang Allah sukai di 10 malam terakhir ini. Dan amal ibadah akan dilipat gandakan. Nah, kalau kita sanggup mungkin dari awal Dzulhijjah kita berpuasa. Kalau tidak, ya minimal pada hari tarwiyahnya dan pada hari Arafahnya. Ini pas ini besok Senin tanggal 6 Dzulhijjah. Senin kita puasa hari Senin. Kemudian hari Selasanya kita tanggal 8 hari tarwiyah. Lalu Rabunya tanggal 28 kita puasa Arafah. Tapi Arafah itu di sana tanggal 27. Ya kan? Arafah di sana tanggal 27 karena mereka lebarannya tanggal 28. Muncul lagi pertanyaan, puasa Arafah itu pada saat orang-orang haji wukuf apa tanggal 9 Dzulhijjah? Nah, ini saya udah sering bahas masalah ini. Ulama Arab Saudi ketika menentukan bahwa 1 Dzulhijjah itu
berbeda dengan kita. Mereka sudah bilang, seluruh umat dunia jangan melihat puasa Arafah ketika kami wukuf, tidak. Karena kami wukuf tanggal 28 Juni itu karena versi mereka 9 Dzulhijjah itu pada tanggal 28 Juni. Kalau negara lain silahkan ikut matlaknya, katanya. Matlak itu ikut tempat muncul bulannya. Maka sehingga beberapa ulama sering menyebutkan bahwa hari Arafah itu adalah yang besoknya itu adalah Idul Adha menurut daerah tersebut. Jadi silahkan yang mau puasa, yang mau Arafahnya ikut dengan pemerintah, maka puasa Arafahnya pada tanggal 28 Dzulhijjah. Tapi bagi yang mau ikut Muhammadiyah atau dengan Arab Saudi, ya silahkan pada tanggal 27 Dzulhijjah. Gitu aja kok repot, nggak ada masalah, silahkan. Nah, apa aja sunnah-sunnah berikutnya? Betulnya telat, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kita sudah meyakini masuknya bulan Dzulhijjah, maka kita disunnahkan tidak memotong rambut dan kuku kalau kita sudah berniat berkurban. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an asy'arihi wa asfarihi." Apabila kalian sudah melihat adanya bulan Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, ini sunnah khusus bagi yang ingin berkurban, maka jagalah rambut dan kukunya. Maka bagi yang berkurban tahun ini, mulai tanggal 1 Dzulhijjah disunnahkan tidak potong rambut, tidak potong kuku. Tapi yang tidak ingin berkurban ya tidak usah. Dan kapan dipotong itu? Ketika hewan kurbannya hatta yuzbah udhiyatuhu, sampai hewan kurbannya itu disembelih. Nah, itu yang mayoritas ulama mengatakan hewan kurbannya adalah yang berkurban, bukan hewan kurbannya. Tapi ada pendapat, tapi pendapatnya asing, yang mengatakan yang nggak dipotong itu bukan kuku atau rambut bulu orang yang berkurban, tapi hewannya. Ada pendapat itu, hewannya itu. Karena berdasarkan hadis kata Nabi, sesungguhnya hewan kurban itu akan bersaksi tanduknya, bulunya, kukunya pada hari kiamat saat disembelih. Maka jangan dipotong sebagai saksi. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat adalah yang nggak dipotong itu adalah yang sunnah tidak dipotong itu adalah orang yang berkurbannya, bukan hewannya. Seperti itu. Baik, kita kembali ke puasa. Bagi kita yang ingin berpuasa, maka Senin hari ini bisa sebetulnya, karena sebetulnya dari tanggal 1. Siapa itu sahabat Nabi? Ini kadang-kadang kita bingung. Masih ada orang tanya apa dalilnya, apa dalilnya. Ini bingung saya kadang-kadang. Puasa itu aslinya adalah ibadah sunnah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nabi udah jelas-jelas mengharamkan puasa itu pada 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13, kemudian hari keraguan. Nabi udah jelas haramkan itu berpuasa. Selain itu Nabi nggak mengharamkan, maka puasa kapanpun kita itu boleh. Gak usah cari dalilnya, gak usah, karena beda dengan sholat. Sholat itu ya tertentu. Kalau puasa itu aslinya ibadah yang sunnah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nabi mengharamkan puasa di 2 hari raya, jelas. Di hari-hari keraguan, hari keraguan 29 Sya'ban atau 1 Ramadan atau 30 Ramadan, maaf, 30 Ramadan atau 1 Syawal, bukan. Di 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, ya. Yaumus Syak. Di 30 ini antara 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Sama Nabi mengharamkan puasa di hari Tasyrik 11, 12, 13. Tentu Idul Adhanya karena hari raya. Maka setelah itu boleh. Nah, siapa sahabat Nabi yang sangat rutin menjaga puasa di awal Dzulhijjah sampai Arafah? Berarti 9 hari, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, istri Nabi, seorang istri Nabi. Ya, istri Nabi ini masing-masing punya kelebihan.
Ada yang pintar, faqihah, ilmu agamanya tinggi, semua sahabat belajar dari beliau, itu Sayyidatuna Aisyah. Ada yang cerdas, istri Nabi itu maksudnya bijak, itu Ummu Salamah. Ada istri Nabi itu yang gemar bersedekah, namanya Saudah. Sehingga Nabi pernah bilang, kalau aku meninggal, yang nyusul duluan kalian yang tangannya paling panjang. Mendengar itu Aisyah kumpulkan semua istri Nabi, kumpul. Kenapa? Ayo kita panjang tangan gitu. Ternyata setelah Nabi meninggal, yang nyusul duluan itu Saudah. Kata Aisyah, baru kami tahu panjang tangan itu maksudnya banyak sedekah. Karena Saudah ini istri Nabi yang menjahit, kalau hasil jahitan itu dijual, terus disedekahkan. Nah, ada satu istri Nabi ini nggak terkenal pintar, nggak terkenal rajin sedekah juga, tapi dia terkenal sholat malam dan puasanya paling kuat. Nah, dia puasa itu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9. Siapa namanya? Anaknya Sayyidina Umar, namanya Hafsah binti Umar. Karena Hafsah dulu pernah bikin sesuatu yang buat Nabi kesal, ya namanya antara istri kan suka bertengkar. Hafsah ini pernah sebagai provokator. Ya, jadi Nabi itu kesal, lalu Nabi mau menceraikannya. Begitu Nabi mau menceraikannya, turun Jibril itu. Kata Jibril, ya Muhammad, jangan kau ceraikan Hafsah, ini perintah dari Allah. Hebat Pak. Fa innaha sawwamah qawwamah, karena dia itu sawwamah, rajin berpuasa, qawwamah, rajin bangun malam, rajin tahajud. Maka Nabi tidak jadi menceraikan Hafsah itu. Nah, maka itu Hafsah itu puasa di tanggal 1 sampai 9. Nah, kalau kita mampu alhamdulillah. Kalau nggak mampu ya sekarang ini Senin nanti tanggal Senin nanti kita puasa Senin seperti biasa tanggal 7 Dzulhijjah. Selasanya kita puasa Tarwiyah tanggal 8, Rabunya kita puasa Arafah yang pahalanya luar biasa. Kita sedih melihat, mungkin kita bahagia melihat orang-orang pergi haji, sementara kita juga sedih kapan lagi kita bisa berangkat. Kalau Tangsel kalau nggak salah daftar sekarang berangkat lagi itu 27 tahunan. Malaysia 140 Pak. Jadi kalau Bapak orang Malaysia daftar haji sekarang berangkatnya 140 tahun lagi. Nah, tapi ada amalan-amalan orang haji itu yang kita kan fastabiqul khairat, saling berlomba. Satu Pak, orang haji itu jarang puasa Arafah, bahkan memang dianjurkan jangan, karena mereka sedang stamina. Nah, maka kita yang nggak bisa haji ini ya sudah bismillah, kita puasa Arafah, minta sama Allah supaya Allah memberikan kita pahala. Ibnu Abbas kalau di Mekah sedang wukuf di Arafah dan dia tetap di Irak ya, karena Ibnu Abbas itu di Irak banyak waktunya, dia bikin Arafah juga. Dia bukan Arafah tandingan Pak, bukan. Jadi ketika wukuf di Arafah, beliau kumpulkan orang-orang di Kufah juga mengarafahkan diri. Nama itu ta'rif, mengarafahkan diri. Mereka kumpul di daerah, di suatu lapangan, mereka berzikir meminta kepada Allah supaya barokah Arafah itu datang. Sehingga ini yang dinamakan sunnah sahabat. Sampai sekarang di Irak Pak, tapi mereka bukan kayak orang haji, enggak, pakaian biasa seperti ini, tapi mereka berzikir la ilaha illallah, mengharap pada Allah supaya dapat Arafah. Nah, sambil berbuka puasa nanti bersama-sama. Nah, itu jarang itu. Orang haji nggak ada yang puasa, bahkan tidak dianjurkan. Mari kita berpuasa Arafah. Yang kedua, setahu saya orang haji itu Pak jarang juga mereka sholat Idul Adha. Kenapa? Capek sebagian itu. Karena mereka masuk Arafah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9-nya mulai ba'da zuhur itu berzikir sampai menjelang maghrib. Setelah itu mereka ke Muzdalifah menunggu jam 12 malam. Itu bagi bermadzhab Imam Syafi'i, karena jam 12 malam lewat boleh meninggalkan Muzdalifah. Tapi mazhab yang lain tetap sampai subuh.
Nah dari situ mereka jalan lagi kemana? Ke Jumrah Aqabah untuk melontar pilar yang ketiga, tiang yang ketiga. Sampai kemah itu capek Pak. Sampai kemah itu jam 2-3 malam capek. Nah biasanya tidak sholat id. Biasanya, walaupun ada, enggak semua. Ada yang kuat tiduran di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu di Mina, nunggu. Ada yang lebih Masya Allah lagi Pak, langsung ke Mekah, ke Masjid Haram. Ada, tapi enggak sebanyak yang di kemah itu kecapean. Nah, jadi kita bisa beramal yang tidak diamalkan oleh orang yang haji. Banyak, ada jalan Allah adil seperti itu. Ya sehingga banyak sekarang masyarakat ngeluh mahal benar Pak ya. Kemarin saya baru ngantar jamaah pakai visa furoda 350 juta Pak. 350 juta suami istri Pak, dari Kalimantan. Bapak lihat rumahnya biasa, petani sawit Pak, petani sawit. Rumahnya maaf nih, nggak ada plafonnya, hanya seng gitu. Tapi dia nabung terus bertekad berangkat sama istrinya 700 juta Pak, tapi langsung berangkat. Jadi itu memang kalau mau berangkat tahun ini cukup keluar uang banyak gitu. Dan itu sebetulnya dikeluhkan oleh para sahabat Nabi dulu pada masa beliau. Datang seorang sahabat orang-orang yang miskin itu, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Enak sekali orang-orang yang memakai selimut itu, maksudnya itu orang kaya. Kenapa? Kata Nabi, mereka sholat, kami bisa sholat. Mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi mereka bisa haji tiap tahun, umroh tiap tahun, sedekah dengan harta yang banyak. Kami nggak bisa apa-apa ini. Jadi emang zaman Nabi pun banyak sahabat yang nggak bisa pergi haji Pak, karena memang biaya kan luar biasa. Kata Nabi, apakah ingin kutunjukkan kepada kalian amal ibadah kalau kalian amalkan itu menyamai pahala haji? Apa itu ya Rasulullah? Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubur salat salasa wa salasin. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali selesai salat. Wah, senang ini mereka. Pulang mereka lakukan. Orang kayanya lihat, apa tuh yang kalian lakukan? Kami bertasbih, tahmid, takbir 33 kali. Kenapa? Pahalanya sama dengan haji. Ya udah, kata orang kaya, kami ngamalkan juga. Protes lagi, ya Rasulullah, itu orang kaya ikut-ikutan, kata orang. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Nah, kita Pak sekarang ini insyaallah sedang melakukan ibadah yang seperti haji ini. Kata Nabi, man shalal ghada fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, zakarallah, mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, fahiya kahajah, Nabi, dia seperti haji, wa umrah, dan umrah, tamah, sempurna. Luar biasa Pak itu. Oke, banyak bilang, Ustaz, saya sudah daftar berangkat berapa tahun? 20 tahun lagi. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang penting saya sudah setor misalnya. Iya, niatnya sudah sampai itu. Nah, kata Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kalau meninggal 10 tahun kemudian udah haji itu, insyaallah di sisi Allah. Tapi Allah sudah tahu niatnya. Hewan kurban aja sebelum darahnya sampai ke tanah, kata Nabi, niatnya sudah sampai. Bahkan Nabi ketika merapikan saf ketika perang, ya, di kemah, di perkemahan, tempat padang pasir yang tidak enak, Nabi rapikan saf, sahabat sudah pegang senjata semua mau perang. Kata Nabi, wahai sahabat, tahu nggak ke kalian, ada orang yang nggak hadir di sini tapi pahalanya sama kita. Wah, sahabat bingung, siapa itu ya Rasulullah? Enak bener ini, nggak tinggal di kemah, minum terbatas, nyawa taruhannya. Kata Nabi, dia duduk-duduk di rumah tapi pahala sama dengan kalian. Siapa itu? Mereka yang sudah berniat jihad tapi terhalang karena sakit, karena menunggui orang tua. Kata Nabi, itu pahalanya sama dengan kita. Sama, karena dia pengen jihad tapi kakinya patah, badannya sakit, atau dia kurang uang. Kan modal Pak, dulu kalau mau jihad itu punya modal Pak, dulu harus punya uang bekal dulu kalau pengen jihad itu. Kata Nabi, mereka itu dapat pahala jihad karena mereka sudah niat. Bahkan ada pahala yang itu langsung 3 pahala. Pahala haji, pahala umrah, pahala jihad. Seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ashtahil jihad. Ya Rasulullah, saya ingin jihad. Kata Nabi,
aladaika apa kau mempunyai walidaik, kau mempunyai dua orang tua? Dia katakan, ada, ibu saya. Billah bibirriha. Kau berbakti, daripada kau pergi jihad, kau berbakti sama ibumu yang sudah lansia itu. Kalau kau berbakti pada ibumu, fa anta mujahid, kau itu orang jihad. Wa anta mu'tamir, kau orang yang umrah. Wa anta haj, dan kau itu orang yang haji. Kata Nabi, 3 pahala sekaligus. Baik Pak. Lalu puasa sampai tanggal 9, lalu pada tanggal 10-nya kita sholat Idul Adha. Sebetulnya Pak, disunahkan Idul Adha itu waktunya lebih cepat dari Idul Fitri sebetulnya. Karena memang kata sahabat Nabi SAW, kalau sholat Idul Adha ketika matahari terbit naik sepenggalahan. Sepenggalahan itu kalau kita ukur, sepenggalah itu setombak ya Pak. Rumah itu tombak. Tombak itu kalau ilmu falak mengukurnya itu 4 derajat. Matahari dari horizon, dari ufuk naik 1 tongkat, 1 galah atau 1 tombak. Itu kalau dihitung oleh ilmu astronomi 4 derajat. 4 derajat. 1 derajat itu kan 4 menit Pak. Berarti kalau dikali 4 sama dengan 16 menit. Setelah syuruk 16 menit naik. Berarti itu. Atau kalau mau hati-hati 18. Ada 20. Ya biasalah. Namanya juga hitungan ya Pak. Beda-beda. Ya 16 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Itu Nabi kalau sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri Nabi naikkan lagi. Kalau Idul Fitri itu 2 penggalahan. Sekitar 40 menit atau 36 menit dari terbit matahari. Kalau untuk Idul Adha Nabi lebih cepatkan karena Nabi ingin segera menyembelih hewan kurban. Itu Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri Nabi agak lambatkan supaya memberi kesempatan bagi orang untuk bayar zakat fitrah. Bedanya lagi, kalau Idul Fitri Nabi sebelum berangkat sholat ke masjid atau sebelum ke lapangan untuk Idul Fitri, beliau makan kurma dulu beberapa butir dengan bilangan ganjil untuk menunjukkan bahwa sudah tidak puasa lagi. Tapi Idul Adha beliau tidak makan. Pergi ke Idul Adha itu beliau tidak makan. Kenapa? Karena beliau ingin yang dimakan pertama itu daging kurban. Nah kita nggak bisa Pak itu. Ini salah satu sunnah yang nggak bisa Pak kita. Kita menunggu daging kurban berapa jam Pak? Jadi Nabi itu ketika berangkat sholat Idul Adha beliau tidak makan. Beliau sholat langsung aja ke masjid. Selesai sholat Idul Adha, disembelihnya hewan kurbannya, Nabi ambil Pak hatinya sedikit, beliau makan, sisanya disedekahkan. Nah itu enak, cepat, kita nggak mungkin, tapi nggak menghalangi kita lah untuk melakukan sunnah seperti itu. Kita pergi ke Idul Adha itu dalam keadaan lapar, pulangnya ya kita makan apa, nggak usah nunggu hewan kurban kan, kecuali yang nyembeli di rumah mungkin. Dan kita kan nggak bisa, setahu saya kita nggak bisa makan hati mentah ya Pak. Nabi itu makan hati kambing itu mentah Pak. Orang Arab tuh katanya hati itu dibersihkan, bersih, ditelan mentah. Kita nggak bisa, kita disate segala macam, lama nunggunya. Udah makan aja, makan yang biasa, tidak menghalangi seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya ketika ke sholat Idul Adha, Nabi itu khalafat thoriq. Apa itu khalafat thoriq? Jalan pergi ke masjid dan pulangnya itu berbeda. Kalau bisa pulangnya lebih ringkas. Loh Nabi kan rumahnya samping masjid. Tidak Pak. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, Nabi di lapangan. Makanya agak jauh. Bapak yang udah umrah tuh samping kanan Masjid Nabawi itu ada Masjid Wamamah namanya. Wamamah. Nah, sini sedikit. Itulah musola. Dulu namanya itu musola. Bukan musola gedung, bukan. Musola itu maksudnya tanah lapang yang dipakai oleh Nabi khusus sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa di situ. Yang sama Arab Saudi dijadikan tempat hukuman mati untuk pancung itu di situ. Diletakkan. Jadi sholat Idul Fitri itu dan Idul Adha afdolnya di lapangan apa di masjid. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat Id itu afdolnya di masjid. Lah, kenapa Nabi nggak pernah sholat Id di masjid? Karena tidak pernah cukup. Yang namanya sholat Id itu seluruh Arab gunung turun Pak. Lain kalau sholat Jumat mereka sendiri. Di Kuba ada sendiri. Tapi kalau sholat Id, sholat gerhana,
sholat istisqa, semua tuh turun. Jadi nggak muat masjid itu. Kalau Jumatan di mana? Jumatan muat, karena ada juga yang buka Jumat. Zaman Nabi ada di Kuba itu bikin Jumat. Tapi kalau ini zaman Nabi ya Pak, kalau sekarang sih Jumatan di mana-mana. Dulu Nabi itu nggak cukup sehingga dibikin di lapangan. Tapi kalau masjidnya cukup, maka yang afdal adalah di masjid. Nah, di Jawa itu mereka ulama-ulama dulu, wali-wali songo itu menggabungkan itu. Makanya kita lihat di Jawa itu ada namanya alun-alun. Nah, kita juga ada di Pamulang itu alun-alun. Nah, itu biasanya menggabungkan antara masjid dan lapangan. Sehingga kalau nggak cukup masjidnya, syafnya ke lapangan. Nah, itu afdolnya, bagusnya adalah seperti itu. Nah, kita disunahkan pergi ke masjid sama pulangnya itu jalannya sunahkan beda. Anak Nabi itu jalan perginya ke sini, jalan pulangnya ke sini. Kenapa? Karena memperbanyak saksi. Kan tiap tanah yang kita injakkan itu akan bersaksi. Apa di surah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu akhrajaha wa qala insanu ma yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Gitu di antara itu diinjak itu. Maka itu kita dimakruhkan kalau kita sholat fardu di sini, lalu ba'diyahnya di sini lagi, makruh. Lebih baik ba'diyahnya pindah ke samping, atau maju ke depan, atau mundur ke belakang. Untuk apa? Untuk memperbanyak saksi. Ya, tapi kalau nggak bisa bagaimana Ustaz? Saya di haji katanya, ajak tukeran, nggak ngerti. Tukeran dia nggak, ya nggak ngerti nih. Tukeran dia nggak, katanya. Mau maju penuh juga, mau ke belakang penuh juga. Gimana? Mundur. Mundur aja sedikit, maju lagi tempat pertama, nggak apa-apa, kata ulama seperti itu. Itu istilahnya memperbanyak saksi. Nah, kita berangkat sholat Id, kemudian takbir, dan takbirnya itu sampai dengan tanggal 13. Dan khusus takbir Idul Adha ini adalah takbirnya adalah takbir yang muqayyad, yang berhubungan dengan waktu, yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan sholat. Sehingga takbir di Idul Adha ini sangat cukup panjang, dari tanggal 10, 11, 12, 13. Bahkan ada ulama mengatakan dari 9 Dzulhijjah, dari Arafahnya tuh. Ya, kita berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Takbir terus. Banyak Pak, beberapa masjid mungkin capek kali Pak, takbirnya itu hanya sampai tanggal 10, 11, 12, 13 udah nggak takbir lagi. Padahal kita takbir terus itu sampai asar 13 Dzulhijjah, hari tasyrik, kita bertakbir 4 hari itu. Nah, 4 hari ini sebutnya Yaumun Nahar, hari penyembelihan, atau Nabi menyebutnya Yaumu Aklin wa Syurbin, hari makan dan minum. Maka haram berpuasa pada 4 hari ini. Baik, apa amal ibadah yang paling utama pada 4 hari ini? 10, 11, 12, 13. Yang paling utama adalah udhiyah, atau kita sebutnya kurban. Kata Nabi, tidak ada mamin amalin, tidak ada amal yang lebih utama fi hadil ayyam, di tanggal 10, 11, 12, 13 ini, min ihraqid dam, dari menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Berapa ukurannya? Hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban? Hewan yang dalam kategori disebutnya adalah an-na'am. An-na'am itu apa? Dari kalimat nikmat. Kenapa? Karena banyak nikmatnya. Hanya 3 jenis, tidak ada lagi yang lain. 3 jenis. Pertama adalah unta dan jenis-jenisnya, sapi dan jenis-jenisnya. Kalau di Indonesia sapi jenisnya itu kerbau ya Pak. Kerbau. Di Arab nggak ada Pak kerbau. Kerbau itu kita aja. Kemudian baru jenis berikutnya adalah kambing. Kambing dengan jenis-jenisnya. Ada yang lebih mahal dari sapi harga kambing itu. Kalau domba itu yang bagus kalah sapi harganya bahkan. Tapi itu jenisnya adalah ghanam atau kambing. Nah, kalau di Kudus, Jawa Tengah itu Sunan Bonang ya. Sunan Bonang itu kalau Sunan Kudus, maaf, Sunan Kudus. Kalau Sunan Bonang kan di Jawa Timur, di sana. Nah, Sunan Kudus itu karena menghormati umat Hindu, maka beliau kurbannya itu dengan kerbau, bukan dengan sapi. Sampai sekarang Pak di sana. Ya, masih ada Pak. Sampai sekarang saya kalau ke Kudus
nyari daging sapi susah Pak, ada yang daging kerbau. Jadi soto Kudus tuh dagingnya kerbau. Ini toleransi ya, toleransi beragama dari Sunan Kudus itu, menghormati umat Buddha sehingga mereka kurbannya itu dengan kerbau. Dengan kerbau ya betul. Baik, ketentuannya berapa? 1 kambing 1 orang, kemudian 1 sapi dan 1 unta adalah 7 orang. Dari mana Nabi meletakkan seperti itu? Karena Nabi pernah tahun 6 Hijriah nggak niat perang, beliau ke Mekah niatnya mau umroh. Karena kan tahun 6 Hijriah Mekah belum ditaklukkan. Ya, belum ditaklukkan Mekah pada saat itu. Nanti pada tahun 10 baru ditaklukkan. Kata Nabi, kita berangkat umrah yuk. Aku rindu dengan Mekah. Iya, kami juga rindu ya Rasulullah. Udah, kita berangkat umrah, jangan bawa senjata kecuali hanya untuk pedang atau pisau untuk menyembelih hewan saja. Nggak bawa panah, nggak bawa apa, berangkat. Ternyata dihalangi. Terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah, Suluh Hudaybiyah. Nabi dilarang, Nabi disuruh umrohnya tahun depan. Tapi tahun itu nggak boleh masuk. Ya otomatis Pak, sudah niat ihram, sudah pakai kain ihram, sudah niat ihram tapi gagal, maka harus menyembelih hadyu atau dam. Ya fa'in uhsirtum famastaisara minal hadyu. Kalau kalian terhalang mau haji atau umrah, maka harus menyembelih. Nah, di situ Nabi menentukan. Kata Nabi, "Ayo sembelih, kita gagal berangkat." Karena ya udah di perbatasan Mekah. 1 orang 1 kambing, 7 orang berserikat di 1 unta dan 1 sapi. Nah, ini Pak, sapi ada itu. Ini saya ada grup waktu itu, grup itu kumpulan dokter-dokter ahli hukum Pak, tapi bukan syariat, tapi ahli hukum nasional. Ada yang bilang, minta dalil dong, bahwa boleh berkurban dengan sapi. Kayaknya nggak ada, saya nggak nemukan. Ya Allah, nggak ada nemukan gimana? Iya baca hadisnya berapa banyak baru nemukan. Nggak, karena saya pergi umroh kemarin katanya nggak ada sapi tuh di Arab. Yang ada hanya unta sama kambing. Nah ini orang kayak gini nih, wah ya. Akhirnya saya kasih Pak, jauh-jauh Pak ya, maklum ya Pak, dia dokter ilmu hukum bukan syariat, wajar. Pak, hadis Nabi berkurban dengan sapi itu di hadis riwayat Muslim, nggak usah jauh-jauh. Dari hadis riwayat Muslim, Nabi berkurban untuk Aisyah 1 sapi Pak, 1 sapi, jelas. Oh jadi ada zaman Nabi, ada. Memang betul Pak. Sekarang tuh di Arab sapi memang kasihan. Di Yaman tuh sapi kurus, jarang orang, nggak ada. Orang kalau nggak unta, kambing. Ya, tapi ada, bakor itu ada itu Pak. Oh ya itu, makasih. Yang lainnya kias, bukan kias. Ada hadisnya, jelas itu. Oh Nabi berkurban. Nah. Ini juga menjadi video-video yang muncul lagi dulu almarhum Syekh Ali Jabir, bikin heboh juga. Baru-baru ini yang sering kita masukkan juga videonya satu ustadz lah, bahwa bisa 1 kambing itu untuk kurban sekeluarga, kan gitu. Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i mengomentari hadis Nabi itu menyembelih 1 kambing, kata Nabi, ya Allah ini kurbanku untuk keluargaku dan umatku. Juga beberapa hadis sahabat Nabi itu cukup 1 kambing, maka dia niatkan untuk keluarganya. Kata ulama di mazhab Imam Syafi'i, al-ishtiraku fil ajr, kongsi itu kongsi pahala, bukan kurban. Jadi kalau saya nyembelih 1 kambing pakai uang saya bilang ya Allah ini kurban saya dan istri dan anak-anak saya, iya pahalanya, tapi yang berkurban ya saya. Kalau tahun ini istri saya yang beli kambing, dia beli kambing 1 terus disembelih, ya Allah ini buat saya dan suami dan anak saya, iya betul, saya dapat pahala, anak-anak saya dapat pahala, tapi yang berkurban adalah istri saya. Nah itu di mazhab Imam Syafi'i itu seperti itu. Berarti Ustaz, kalau 1 sapi saya harus narik 6 orang untuk bergabung sama saya supaya 7? Enggak. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau 1 sapi 1 orang, terima kasih sekali. Seperti Nabi berkurban untuk Aisyah 1 sapi. Itu datang misalnya orang bawa sapi ke Masjid Az-Zahra. Pak Yani, saya mau kurban sapi untuk diri saya sendiri. Oh enggak Pak, harus 7 orang. Enggak usah. Oh terima kasih. Pak Usman Sabta itu, Usman Sabta penjawab apa? Terkenal lah ya. Itu kan orang Kalimantan, Pak.
Itu kalau datang ke pulang kampung ke Sugadana 30 sapi Pak. 20-30 sapi. Atas nama siapa? Diri dia sendiri. Ya boleh, terima kasih, gak ada masalah. Nabi pernah menyembelih 5 unta, gak ada masalah. Nah itu kalau 71 itu maksimalnya itu. Kalau ingin berserikat di sapi maksimalnya 7 itu. Kalau saya bertiga Ustaz, saya bertiga 100 sapi. Enggak, boleh enggak? Boleh, silahkan. Ya itu udah terima kasih sekali gitu. Baik. Berikutnya bagaimana Ustaz? Saya ingin pas kurban ini saya mau akikah anak saya gitu. Boleh nggak sekalian? Nah, ini orang ingin keluar 1 kambing tapi untuk 2 Pak. Paket hemat 1 kambing untuk kurban dan akikah. Kebetulan anaknya lahir bulan Dzulhijjah, ya kan? Anaknya lahir bulan Dzulhijjah pas di hari ke-7-nya itu pas tanggal 10 atau tanggal 11 Dzulhijjah. Ustaz, saya pakai hemat aja, gimana? 1 kambing ini untuk akikah anak saya, untuk kurban saya. Itu hukumnya bagaimana? Ada 2 pendapat Pak di mazhab Imam Syafi'i. Terjadi perbedaan antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sah dua-duanya, tegas beliau, tidak sah dua-duanya, karena kurban dan akikah masing-masing punya tipikal sendiri. Kalau kurban itu dagingnya memang adalah ibadah umum untuk merayakan hari kemenangan Nabi Ibrahim. Tapi kalau akikah ini sifatnya pribadi, personal, karena kelahiran anak. Maka tidak bisa digabung. Kalau dia niat, ya Allah, saya kambing ini untuk akikah dan kurban, nggak sah dua-duanya, kata beliau. Kerja beliau nih harus pilih 1. Tapi menurut Imam Romli, ya ada juga dari kalangan mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh. Karena dua-duanya adalah kurbah, dua-duanya itu adalah ibadah sunnah yang bisa digabungkan jadi 1. Nah silahkan Pak, kita mau ngambil pendapat yang mana. Baik, bagaimana kalau di badan sapi itu beda-beda Pak? Datang ke Pak Yani, misal Pak Yani ini sapi, ya saya bertiga ini kurban, kami berempat ini akikah, boleh nggak dicampur jadi 1 sapi gitu? Misalnya 1 orang ini ingin akikah untuk anaknya yang laki-laki. Anak laki-laki kan 2 Pak, 2 kambing. Berarti di sapi itu ada 2 saham. Nah yang lainnya itu anaknya 1 akikah, berarti 3. Nah yang 4-nya ini dia ingin berkurban. Boleh nggak dicampur? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh dicampur itu kalau satunya itu nggak niat kurban, nggak niat akikah, tapi hanya niat sunnah daging saja. Itu jangan. Nah, makanya kalau misalnya ada orang urunan Pak yang 20.000 di sekolah itu, nah itu kan bukan kurban itu kan belajar kurban namanya. Nah, itu kan belajar kurban. Nah itu tolong kalau bisa jangan digabung ke 1 sapi itu, karena itu bukan kurban. Itu ada ulama dari mazhab Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Jangan. Kalau mereka terkumpul silahkan mereka beli kambing sendiri, atau mereka ada uang silahkan beli sapi sendiri, silahkan. Tapi jangan digabung ke saham yang 1. Ada pendapat dari ulama yang mengatakan tidak boleh, tapi ada mengatakan juga boleh. Tapi kalau sapi itu isinya adalah akikah, sebagian adalah kurban, ada misalnya 7 orang, yang 3 ini saya kurban ya, yang 4 ini saya akikah ya, anak saya perempuan cukup 1, boleh, hukumnya boleh berserikat seperti itu. Baik, untuk umur dan ukuran ya biasa orang kurban tentu lebih tahu. Kalau kambing 1,5 tahun atau 1 tahun naik ke 2 tahun, sapi juga 2 tahun naik ke 3 tahun, atau yang tergantung jenis sapi dan jenis. Kalau kambing itu ada kambing kacang, ada kambing yang domba, itu macam-macam Pak umurnya. Itu sudah banyak kita bisa tahulah dari orang yang biasa menyembelih hewan kurban. Nah sunnahnya disembelih di hari apa? Terserah, tanggal 10, 11, 12, 13. Pilih aja di hari-hari yang ini kira-kira mana yang paling cocok waktunya. Nah dan ketika disembelih itu dulu zaman Nabi Pak nggak boleh disimpan. Zaman Nabi pertama-tama zaman Nabi itu daging kurban itu harus dihabiskan. Kayak saking benar-benar makan daging gitu. Lama-lama sahabat bingung, wah ya Rasulullah, kita ngabisin daging 4 hari ini nggak bisa ini. Kalaupun bisa paling didendeng, dikodit namanya. Kodit itu dikasih garam. Maka turun lagi kata Nabi, ya sudah, kulu wadakhiru, makan dan simpanlah. Maka boleh menyimpan daging kurban itu. Nah, maka pembagiannya berapa? Pembagiannya pertama
daging kurban ada yang sunnah, ada yang wajib ya Pak. Kalau kurbannya kurban wajib, yaitu kurban nazar. Ya Allah, kalau saya lulus, anak saya lulus kuliah nih, saya akan berkurban tahun ini. Maka dia, karena seluruh badannya itu kurban wajib. Maka di beberapa masjid membedakan itu, mana kurban yang wajib, mana kurban yang sunnah. Sehingga saat pembagian daging, yang berkurban wajib ini tidak diberikan daging dari kurbannya, tapi diberikan dari kurban yang lain, dari sapi yang lain. Karena nggak boleh makan daging kurban sendiri kalau kurbannya kurban wajib, kalau kurbannya kurban nazar. Tapi kalau kurbannya sunnah, sangat dianjurkan Pak kita makan daging kurban kita. Bahkan ada ulama mewajibkan itu, memakannya. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran, fakulu minha, makanlah sebagian dari hewan kurbanmu, wa at'imul ba'isal faqir, lalu beri makan kepada orang miskin. Ada lagi qani' wal mu'tar, beri makan kepada orang yang bukan miskin. Jadi sehingga dari ini ulama membagi itu, daging kurban dibagi 3 sesuai perintah Al-Quran. Pertama, untuk diri kita sendiri. Karena Allah katakan fakulu minha, makanlah sebagian untuk diri kita sendiri. Sepertiganya lagi untuk orang fakir miskin, ba'isal fakir. Sepertiga lagi untuk orang yang bukan fakir miskin, qani' mu'tar, tetangga, walaupun kaya, enggak apa-apa. Tetangga kita atau kolega kita, bahkan non muslim, tidak ada masalah. Karena daging kurban bukan kayak zakat. Kalau zakat memang fokusnya ke 8 asnaf, tapi kalau daging kurban 3 tadi. Untuk diri kita sendiri, untuk orang miskin sama orang yang juga mampu, itu kita berikan. Kalau kata Ibnu Abbas, berikan daging kurbanmu kepada dirimu, pada orang yang minta. Nah, minta itu kan orang miskin sama orang yang tidak minta. Yang nggak minta itu ya tetangga kita, kolega kita. Nah, itu sunahnya kita lakukan hal yang seperti itu. Berikutnya masih dalam masalah kurban, bagi kita yang mampu menyembelih Pak, sembelihlah sendiri karena mengikuti Nabi SAW. Kalau kita mampu Pak, itu lebih afdolnya kita sembelih sendiri. Adab-adabnya pertama memang dibedakan antara zabah sama nahar. Kalau zabah itu ya kalau sapi sama kambing itu zabah, yaitu biasa didudukkan, ditidurkan, kata Nabi, wal yurih dzabihatahu, bikin enak itu hewannya, didudukkan dengan enak, dihadapkan ke kiblat, sunnah ya Pak, hadapkan ke kiblat, lalu baru baca basmalah dan takbir, lalu sebutkan nama yang berkurban. Enggak sebutkan boleh enggak apa-apa. Penyebutan nama itu hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi mengatakan, Allahumma hadzi minka wa ilaika. Ya Allah, ini untukmu dan darimu dan untukmu. Ya Allah, ini sembelian dari Muhammad dan Ahlul Bait. Nabi menyebut namanya Muhammad. Kita juga bilang seperti itu. Tapi kalau enggak sempat atau enggak terlafaz, enggak masalah. Dan kalau sapi dan kambing itu dizabah. Zabah itu ditidurkan, dibaringkan, lalu dia dipotong. Potong seperti ini, digesek seperti ini sampai 2 urat besarnya ini keluar. Apa maksud putus? Yaitu tempat darahnya sama tempat makanan dan juga nafasnya. Minimal 2. Kalau mata Imam Syafi'i minimal 2. Tapi ada pendapat lain, yang penting lubang darahnya itu. Sehingga kata Nabi, yang penting dari sembelian itu adalah tertumpahnya darah. Jadi kalau misalnya Pak ada yang menyembelih, ternyata yang lepas cuman urat darahnya, urat makannya belum, itu ada pendapat mengatakan boleh. Yang penting darahnya sudah keluar. Nah, kalau nahar, fasholli li rabbika wanhar. Kalau nahar itu bukan untuk sapi dan kambing, tapi untuk unta Pak. Nah, kalau unta itu dia tidak disembelih gini. Oh, sembelih gini mana bisa Pak? Gimana dapat mananya? Unta itu dia diberdirikan, tidak usah dibaringkan. Dibaringkan nggak bisa Pak, digigit gitu itu, dan nggak cocok dia kalau dibaringkan itu. Karena yang diambil di sininya Pak, dia unta itu diambil di sininya. Nah, Bapak kalau iseng-iseng buka YouTube, kalau pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Kalau pakai bahasa Arab, nahar bilang. Nahar itu akan di videonya tuh ditunjuki untanya berdiri, kakinya satu diikat. Kenapa kaki satu diikat? Supaya dia nggak bisa lari. Jadi lebih mudah motong unta Pak. Kaki satunya diikat,
Lalu dicari urat di sininya, nggak usah pakai pisau, cari, udah dicas, begitu aja, langsung itu, bus, darahnya kayak keran air, terus dia pun jatuh. Nah ini saya pernah share ke teman-teman di grup itu, teman-teman SD Pak, share. Apa mereka bilang? Kejam ya orang Arab. Lah bukan kejam, ya emang seperti itu, dia sadis. Lah bukan sadis, ya emang kayak gitu, karena unta itu dinahar. Unta itu bukan didabah tapi dinahar. Dia bilang sadis ya, astagfirullah. Emang lihat darahnya sih Pak, gitu. Dia langsung jatuh. Nabi pernah menyembelih dengan tangannya sendiri Pak, sampai 100 unta. Dan dalam riwayat itu unta itu antri Pak, ingin disembelih Nabi itu. Di kitab sirah, antri satu jatuh, seperti itu. Nah, itu sunnahnya adalah kalau mampu kita menyembelih. Ya belajarlah Pak, kita ayam dulu, ayam bisa, tingkatkan kambing, nah, baru tingkatkan sapi. Cuman kalau kata orang Indonesia, kambing itu harus punya teknik khusus Pak. Kalau nggak daging bau, katanya gitu. Nggak tahu lah saya. Di Arab nggak bau juga, aman-aman aja gitu. Walaupun di Arab itu lebih cepat ya Pak, nyembelih kambing itu lebih cepat sekali. Waktu saya ingat tahun 96, ayah saya pergi haji bawa regu, saya masih di sana. Satu regu kan sekitar 13, akan gabung-gabung 16. Jadi ada orang bilang, Pak Madi, saya mau nyembelih sendiri. Siapa? Oh, saya bilang gitu. Begitu kita ke tempat lokasi kambing, karena dam tematuk ya Pak, kan itu sebelum haji kita udah sembelih. Jadi kita beli kambing langsung di tempatnya, bawa 16 kambing itu ke penjagalan, ikutlah semuanya. Kambingnya nggak diikat Pak, di atas mobil onet itu mobil bak. Datanglah tukang sembelihnya nih, bawa pisau Pak, pisau kayak motong cabai. Terus ini karet untuk dia ngasah. Mana sini. Taal sini. Dia ambil dari atas onet sendiri Pak, tanduknya dipegang, kakinya dipegang, ditaruhnya tanpa diikat sendiri, ditaruhnya aja di tanah, diinjaknya dikit, sekali aja Pak, ces, itu langsung mungkin 16 kambing itu dalam waktu ya Allah berapa menit, ces, diangkat sendiri. Tinggal satu, saya bilang jangan, ini mau nyembelih sendiri. Ayo Pak, enggak. Saya malu Pak, saya harus dipegangin dulu. Enggak dipegangin Pak, itu kambing sendiri. Tahan pakai dengkul, ces, tempel sekali, selesai. Gila ya orang Arab ya katanya gitu. Cuman dia kesusahan nyebut namanya Pak. Terus satu itu, Muhammad, tahu deh Muhammad. Ada namanya itu Bambang waktu Pak Bambang. Bambang, katanya Bambang. Ya udah ente sebutin saya motongnya. Iya Bambang, ces katanya. Widodo, ces gitu aja. Saya nggak bisa nyebutkan nama orang Indonesia, susah kan. Gitu. Seperti itu lucu waktu tahun haji tahun 96. Baik, kita kembali ke kurban kita. Bagaimana hukumnya memberi upah kepada yang menyembelih, menguliti dan juga menyacah daging itu? Hampir semua ya Pak sepakat haram memberikan upah dengan daging kurban, karena daging kurban itu tidak bisa dijadikan upah. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya kita beri aja upah dari uang. Maka tentunya nanti orang yang datang berkurban itu kita minta juga upah untuk, maka kita Pak kalaupun berkurban kita juga kasih uang upahnya gitu. Atau kita sumbang ke masjid lah uang untuk biaya-biaya plastik, itu semua nggak boleh dari uang masjid, bahkan nggak boleh, itu harus dari orang yang berkurban, karena uang masjid ya untuk masjid seperti itu. Boleh kita lakukan seperti itu. Nah tapi bagaimana kalau orang yang menyembelih itu, yang menjagal itu kita kasih upah uang bukan dari daging, lalu kita beri dia daging bukan sebagai upah, sebagai dia penerima kurban, boleh. Ya kita beri dia daging bukan sebagai upah, tapi sebagai dia penerima kurban, boleh, dan upahnya kita berikan dengan uang. Nah itu masalah yang juga sering masyarakat bertanya. Dan terakhir banyak juga bertanya masyarakat, Ustaz kita itu kepala sama kulit nggak bisa lagi, mau dikasih siapa mau, akhirnya kita jual. Itu bagaimana? Kalau memang tidak ada tempat lagi dan daripada itu membusuk dan harus dijual, silahkan Pak dijual, tapi uangnya kita kembalikan untuk kemaslahatan sosial gitu, boleh. Tapi kalau misalnya bisa digunakan, haram dijual, karena itu adalah daging kurban. Memang Pak luar biasa ya, Arab Saudi itu nggak tahu saya sampai sekarang apakah solusi udah ada jalan keluarnya.
Itu kan di sana ada yang bayar dam, Pak. Dam aja Indonesia itu kan 230.000 lebih ya, atau 200 berapa. Itu belum lagi jamaah-jamaah lain yang haji tamattu itu berapa juta, Pak, yang nyembelih kambing itu. Tertampung di kulkas mana, Pak? Di freezer mana itu? Sementara tetap bersekeras ulama hukum menyembelih hewan kurban, hewan dam itu harus di tanah haram, harus di Mekah, nggak boleh nyembelihnya di luar Mekah. Tapi pertanyaan, setelah disembelih kemana itu daging? Karena saya punya teman orang Madura yang bapaknya penyembelih, dia bilang bapak saya kalau habis nyembelih langsung ditanam aja tuh kambing. Jadi udah disiapkan lubang yang besar, bukan lubang lagi, Pak, besar. Habis sembelih lempar situ bangkainya. Saya aja waktu bawa 16 jamaah haji itu 16 kambing dipotong, ada 7 orang-orang hitam itu yang minta. Satu keluarga dikai 1 kambing, Pak, sama yang ternak itu. Mas, 1 kambing ambil. Ada yang 2, bawa anak 2, 1 anak 1 kambing. Ada memang. Saking itu saya mikir ini 16. Tapi ada yang tidak terambil itu, yang tidak terdistribusi. Nah, sehingga akhirnya ulama Arab Saudi berfatwa lagi bahwa disembelih di Arab Saudi, di Mekah maksudnya, tapi dagingnya boleh diberikan di luar. Nah, sehingga itu kalau kita nyembelih itu biasanya kalau di bank, terutama di bank, itu habis disembelih dagingnya langsung di fresh plastik, lalu langsung di freezer, lalu dikirim ke seluruh negara-negara. Nah, itu bagus seperti itu. Karena memang fikih itu harus berubah fatwanya kalau melihat kondisi. Kalau enggak ya tanah haram itu hanya jadi kuburan bagi kambing-kambing yang tidak terdistribusikan. Baik. Yang berikutnya, boleh nggak menyembelih sapi itu di masjid? Ini juga menjadi pertanyaan gitu. Di masjid. Sepakat, Pak, ya, kalau misalnya dipakai masjid itu misalnya didirikan dan diwakafkan hanya untuk sholat, airnya dipakai hanya untuk wudhu, untuk mandi, untuk istinja saja, itu sepakat haram kalau kita pakai untuk nyuci darah, apalagi sampai baunya itu mengganggu orang yang sholat, itu hukumnya adalah haram, sepakat. Tetapi ada tipikal masjid macam-macam nih, Pak. Ada masjid itu yang memang dia ketika dibangun sudah dipersiapkan bahkan untuk penjagalan. Ada masjid, bahkan kadang masjid untuk ruang pernikahan ada. Nah, itu kalau memang sejak awalnya ada masjid yang memang sudah disiapkan, lahannya besar, lalu penyembelihannya itu tidak mengganggu orang yang sholat, dan dia punya sumur sendiri, dan atau sumurnya itu memang ketika diberikan diwakafkan bukan untuk wudhu saja, tapi untuk semua kemaslahatan kaum muslimin, maka boleh kita menjagal di situ, memotong di situ. Kita lihat beberapa masjid raya, tapi memang kan tidak dekat dengan masjid, agak sedikit jauh tempatnya, tidak mengganggu jamaah, dan dia memang sudah dikondisikan boleh. Maka hukumnya bagaimana? Ya boleh saja, nggak ada masalah, karena yang penting tempatnya sudah disiapkan khusus, dan ketika dibangun memang digunakan untuk itu. Nah, itu sekitar permasalahan yang sering ditanyakan. Baik, masalah yang terakhir, berkorban untuk orang yang sudah meninggal, itu apakah dibolehkan atau tidak? Pertama, Pak, kalau yang meninggal itu pernah berwasiat, misalnya, nak, mudah-mudahan ibu sehat. Nah, kenapa, Bu? Ya, mudah-mudahan ibu sehat. Ibu insya Allah sih rencana Idul Adha ini kalau ada uang insya Allah mau berkurban. Qadarullah dia meninggal sebelum Idul Adha. Itu semua sepakat ulama, boleh kita berkurban untuk dia. Ambil hartanya, kurbankan, boleh. Nah, tapi bagaimana kalau dia tidak ada wasiat? Nggak ada sama sekali wasiat, tapi si anak dari sayang dengan ibunya, lalu dia ingin ingin mengkurban atas nama ibunya. Terjadilah 2 pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama, tidak sah. Kenapa? Karena berkurban itu harus izin sama orangnya. Orang yang hidup aja kalau kita berkurban atas nama dia harus izin dulu, apalagi yang meninggal. Tapi ada pendapat dari Abdul Hasan Al-Abbadi, beliau mengatakan boleh. Karena karena kurban itu kan sedekah, dan sedekah kepada orang yang meninggal kan juga boleh. Bahkan ada sahabat yang bayarin utang sahabatnya yang meninggal, namanya kalau salah Abu Qatadah. Seorang zaman sahabat Nabi meninggal, lalu ada utang, dia yang bayar utangnya. Ya Rasulullah,
sholatkan dia, saya yang bayar hutangnya. Nah, itu boleh. Membayar hutang orang yang meninggal aja boleh, apalagi berkurban atas namanya. Tentu itu juga dibolehkan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya jelaskan tentang seputar fikih ringkas tentang fikih kurban. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Baik. Ini ada beberapa tanya. Saat di Mekah waktu sekarang ini saat haji nanti itu, untuk warga lokalnya banyak yang ke Masjidil Haram atau pasti untuk melakukan sholat id. Di samping selain para jemaah haji, pasti jemaah orang-orang lokalnya lah ya, pasti melakukan sholat id juga di sana. Iya. Yang kedua, misalkan terkait gagal haji, tadi kan Ustadz bilang kalau memberikan orang itu gagal haji karena seperti zamannya Rasulullah harus menyembelih binatangnya. Nah, misalkan nih ada saya pernah dengar cerita ada seorang yang mau haji, tiba-tiba uang udah terkumpul, tapi tiba dia ngeliat orang miskin, dia nggak tega nih, yaudah nih uangnya buat dia. Padahal dia niat banget. Nah, karena dia memberikan uang ke orang miskin, apakah dia tetap harus membayar damnya itu? Supaya orang miskin itu bisa makan dengan layak. Ya. Yang kena dam itu dia udah pasang ihram, udah niat Pak di mikot. Belum. Oh nggak masalah. Masih di sini lain ini. Ya, nggak masalah, tidak ada. Oh, nggak perlu ya. Nah, di dalam Al-Quran wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh. Fa in uhsirtum, kalau kau terhalang, ya sudah pakai baju ihram, sudah niat nawaitul hajja, nawaitul umrata, gagal, nah itu famastai saromil hajj, maka harus menyembelih. Nabi itu udah niat ihram di Dzulhulaifah, Bir Ali sekarang ya, Bir Ali di Dzulhulaifah, Nabi udah niat, udah jalan seminggu perjalanan. Mekah udah tinggal dikit lagi di perbatasan, dihalangi, gagal. Ya sudah, akhirnya potong dam. Tapi kalau belum niat ihram, belum pakai pakaian ihram, belum niat ihram, gagal, nggak ada masalah. Itu belum, kan ibadah umroh dan haji itu dimulai ketika kita sudah niat di mikot, itulah sudah start. Nah, kalau setelah itu gagal, berarti harus bayar dam. Kalau sebelum niat ihram, sebelum ke mikot, nggak ada masalah kalau kita mundur, gitu Pak. Ini bermasalah dulu Pak bagi warga imigran dulu. Ya kan, yang dulu Pak, dulu haji itu gampang Pak. Asal selamat ada di perbatasan aman. Sekarang luar biasa Pak, ada tasrih sekarang. Orang Saudi sendiri kalau mau haji itu susah bayar Pak, tasrih. Dulu enggak. Orang haji dari Madinah berangkat aja, nggak ada masalah, bebas aja. Sekarang orang negara dia sendiri mau haji bayar. Gilanya Muhammad Salman ini, bayar itu seperti itu. Nah, saya ingat itu teman juga, dia sampai ke Madinah, dia tidak perpanjang Pak paspornya, visanya. Dia nggak punya visanya, hidup secara gelap di Madinah, di Jeddah. Nah itu kalau pergi haji, kadang-kadang lolos. Nah yang kasihan tuh udah pakai baju ihram, sudah niat ihram haji ya, atau umroh, kadang-kadang pergi umroh juga, tahu-tahu polisinya pas ketat tuh di perbatasan, ketangkap. Wah kamu nih ada masuk penjara. Itu kasihan Pak, udah masuk penjara sembelih kambing gitu. Tapi ada sebuah riwayat mengatakan dari Imam Syafi'i, kalau kita bacanya ya Allah mahali haitsu habastani, ya Allah tempatku umrah di mana aku terhalang. Nah, itu katanya kalau baca doa itu, baca lafaz itu, niatnya itu tidak diwajibkan menyembelih. Ya Allah tempat ihramku di mana aku terhalang. Nah itu tidak terkena katanya. Itu di pembahasan haji Pak. Baik. Kalau yang sholat, ya Pak Yani silakan. Udah. Terakhir kalau yang sholat id, iya Pak, semuanya sholat id itu, sholat id masuk orang setempat, makanya biasanya kalau ingin sholat id di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, baik Idul Fitri, apalagi Idul Adha, itu paling nggak masuk jam 2 Pak, jam 2 sampai jam 3 pagi, baru insya Allah dapat di dalam. Kalau masuknya pas subuh nggak bisa Pak, di luar itu, pasti di luar. Makanya kita kalau Idul Fitri, Idul Adha itu, kami mandinya kan sunnah mandi itu kan masuknya kan jam 12 malam, udah boleh mandi. Lain dengan mandi Jumat ya Pak, kalau mandi Jumat kan masuknya habis subuh. Tapi kalau mandi Id itu dari mulai jam 12 malam. Ya kita tuh biasanya mandi jam 12 malam, berangkat jam 2, jam 3 biar bisa dapat. Itu pun jam 3 berangkat, dapatnya lantai atas Pak. Kalau subuh ya di jalan, di toko salatnya seperti itu. Lanjut. Ya. Ini
kalau untuk kegiatan kurban kan kita biayai dengan dari para pengkurban tadi ya Tat ya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan sholat idnya itu kan kira-kira seperti apa Tat? Apakah kafalahnya tadi kita ambil dari kas masjid, apakah dari pengkorban tadi? Kira-kira seperti apa afdolnya? Ya afdolnya dari kas kita aja Pak. Kalau idul adhanya ya, pelaksanaan sholat yang dari uang kurbannya. Oh. Ya, itu lebih afdol gitu. Baik. Lihat. Oke. Yang tadi masalah apa? Kenapa hewan kurban, hewan damnya itu hanya boleh di Mekah? Apa emang ada dalilnya, Ustaz? Iya. Kayak di Al-Quran tuh pemastai sara minal hadi itu ya itu lainnya. Itu kalau di mana? Di bagi yang terhalang ya, bagian terhalang boleh. Kalau yang di dalam gitu, memang semua pemotongan dam itu hadiah baligul Ka'bah di situ. Hadiah baligul Ka'bah. Hadiah yang diberikan kepada orang yang ada di sekitar, orang-orang miskin yang ada di sekitar situ. Otomatis kan disembelihnya juga di situ. Nah itu ya, itu yang terus berkembang Pak sekarang. Mesti dikorek-korek lagi tuh. Bisa nggak disembelihnya karena yang dibolehkan bayar dam itu hanya puasa. Kan kata Allah dalam Al-Quran, kalau kau tidak bisa bayar dam, fasyamu asyata ayam, puasa 10 hari. Salasata ayamin fil hajj, 3 hari dalam musim haji. Wasab'atin idza raja'tum, 7 hari kau pulang ke negeri. Jadi yang jelas itu di Al-Quran hanya puasa. Boleh kita misalnya nggak sanggup bayar ke kambing, bisa diganti dengan puasa 10 hari. Nah 10 hari itu 3 hari di puasa di sana, 7 harinya di Indonesia. Itu nasnya ada, hadisnya ada. Tapi kalau sembelihan memang rata-rata menujunya di sana terus gitu. Dari dulu, dari Nabi haji umroh dengan jumlah yang ribuan pun, Nabi seperti itu. Ketika Fatu Mekah 10.000, nah tetap sembelihnya juga emang di sana. Walaupun ketika Fatu Mekah Nabi tidak dalam keadaan umroh, gitu Pak. Memang ya, tapi namanya fikih nanti dikaji lagi, mungkin akhirnya dilihat kemaslahatan, bisa saja dihukumi seperti itu. Tapi untuk sementara, setahu saya fatwanya tetap disembelihnya itu di sana. Yang diperbaiki oleh Arab Saudi itu pendistribusian Pak, pendistribusian. Dan untuk darah saja Pak, untuk darah saja Arab Saudi itu untuk pembersihan darah itu bisa sampai habis 6 juta real Pak. 6 juta real itu kalau 6 juta kali 4.000 ya berapa Pak? 24 miliar ya. Itu untuk pembersihan darah Pak, kan memang luar biasa. Dan Arab Saudi nggak bisa nyiapkan kambing Pak, itu dari luar itu kambingnya, dari Yaman, dari bahkan sapi kayaknya dari Australia itu panggil saking nggak cukupnya tempat itu, seperti itu. Dan kalau kita bayar damnya itu di bank, saya pernah soalnya, saya bukan bayar dam dulu, nazar, saya beli di bank, antri itu Pak waktu itu. Ini cerita tahun 2004 ya Pak, antri. Kemudian setelah kita pakai tiket masuk, kita suruh ngambil kambing kita sendiri. Ambil aja, kambing mana? Itu kambing semua. Ambil satu, langsung saya lihat Pak, sembelih, langsung digantung, dikulitin, langsung di plastik, langsung di kulkas, terus freezer besar. Yang bukan kulkas lagi Pak, kayak kamar mayat. Nah, di situ. Nah, itu nanti sekian hari langsung dikirim ke Somalia, Sudan, gitu, dikirim semua. Dan kami juga di Madinah dulu waktu sekolah dapat daging dam gitu bilang gitu. Oh, freezer tuh nggak cukup kadang-kadang saking banyaknya, gitu Pak. Baik. Tat lagi Tat. Ya. Kalau untuk media penyembelihnya pisau itu boleh terbuat dari apa saja, yang penting tajam ya Tat? Iya, yang penting tajam. Zaman Nabi ada yang dari batu. Silakan. Tajam, yang penting tajam dan tidak menyiksa. Boleh. Ya, lagi Pak. Dan Nabi pedang, tapi ada juga yang dari batu juga, tapi dari pedang lah lebih enak. Ya pokoknya sama, bambu pun kalau misalnya sangat kuat bisa langsung menginikan, tidak membuat dia tersiksa. Gitu. Baik, makasih, kita tutup bersama dengan doa kifrah. Oh ya. Rumah zakat tuh kan menerima kurban tuh dagingnya dibikin kornet ya kan. Nah, saya pernah dikasih ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita berkurban untuk rumah zakat dan nanti akan dibikin kornet, nah kornetnya itu kan nggak habis dikonsumsi, bisa-bisa berulang di tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi ya. Nah, berarti kan daging kurbannya itu tidak habis ya. Nah, itu bagaimana tuh?
Ya, awal Nabi melarang untuk menyimpan daging kurban, tapi akhirnya karena sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau nggak disimpan ini, kalau dihabiskan di 4 hari ini nggak mungkin bisa busuk, maka Nabi akhirnya membolehkan, makanlah dan simpanlah, boleh. Tapi kalau sampai setahun itu lama sekali ya Pak. Itu berarti kesalahan dalam pendistribusian. Dagingnya gimana? Nggak masalah. Daging kalaupun terlambat setahun itu salah dalam pendistribusian. Tapi kasihan aja yang berkurban itu lama benar dagingnya baru dimakan. Tapi apa mempengaruhi sah? Tidak, nggak masalah Pak. Pendistribusian nggak ada masalah. Yang penting itu sebetulnya zakat. Zakat itu memang harus selesai pada tahun itu. Kalaupun nggak selesai karena pendistribusian, ya nggak juga masalah sebetulnya. Idealnya selesai. Baik Pak. Ya, kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bapak Ibu, Bapak-bapak